Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara podcast Ceruk Berpikir kerjasama antara Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Kali ini kembali lagi kehadiran kita, bintang tamu kita itu Mas Heri Hadatazumi. Bukan bintang, manusia biasa. Manusia biasa. Bukan bintang biasa. Selamat siang Mas Heri. Siang, Bang Andri. Ya, kali ini kita ngopi-ngopi di luar dulu Mas ya. Ya, sesekali beginilah. Going out lah, reaching out lah itu ya. Hang out. Kita lanjutkan diskusi kita Mas. Ya. Maaf nih ganggu waktu Mas Heri atau yang di kerjaan. Nih kita ajak podcast dulu. Kalau Bang Andri yang ganggu, senang hati. Iya. Ini kita mau berdiskusi lagi Mas tentang kelanjutan kemarin ya, tentang transformasi digital. Menurut Mas Heri ini urgensinya apa nih ke depannya untuk transformasi digital? Untuk warga NU atau untuk bangsa Indonesia? Untuk warga NU. Warga NU dulu ya? Iya. Iya Bang Andri, kita selalu dituntut hari ini ya untuk selalu update dengan berbagai perkembangan, update dengan tantangan-tantangan, dan harapan kita kan suatu hari nanti kita tidak hanya update, kita yang mendevelop perkembangan itu, kita yang mendevelop kemajuan itu. Karena itu mungkin kita mulai dari kenapa kita harus melakukan transformasi digital untuk warga NU. Memang mau tidak mau, kalau kita tidak mau menjadi sekedar objek dari dunia digital hari ini, digital society, digital world, maka kita harus going digital. Kita harus melakukan transformasi. Kenapa? Karena tanpa transformasi kita akan hanya menjadi ceruk bagi para marketer, bagi para produsen, bagi para pemain-pemain gitu. Karena itu digital transformasi di NU ini menurut saya hukumnya sudah mendekati wajib ya, jika kita memahami dan ingin terlibat jauh dalam perkembangan dunia gitu. Nah, kecuali NU tidak mau berkembang, kan kita lihat lambang itu dunia. Lambang NU itu mendunia. Artinya secara visi para pendiri NU itu sudah berpikirnya bagaimana NU itu memberikan manfaat itu bagi dunia, bagi masyarakat Indonesia dan dunia tentunya. Karena kita lahir dalam konteks Indonesia, tapi visi kita ini dunia. Visi kita ini bagaimana membawa maslahah rahmatan lil alamin bagi dunia. Terus kita harus melakukan perubahan sehingga kondisi kemungkinan bagi cita-cita para muassis NU itu terwujud gitu loh. Nah, kondisi kemungkinannya apa? Condition of possibilities-nya bagi apa kan gitu kan. Kalau kita ingin memberikan kontribusi bagi dunia, maka kita harus diterima oleh dunia. Kita harus terhubung dengan dunia. Nah, sekarang hubungan itu menjadi lebih mudah karena ada namanya reformasi dan revolusi teknologi yang sudah menjadi digital. Nah, itu Pak Andri. Lalu apakah menurut Mas Heri nih, kalau kita lihat sumber daya manusia di NU ini sudah siap belum dengan transformasi digital ini? Begini, kalau siap tidak siap, kita ini 100 juta. Dari 100 juta ini berapa yang terdidik di perguruan tinggi? Dari yang terdidik perguruan tinggi berapa yang menekuni bidang IT misalnya, atau mengambil departemen atau jurusan di IT misalnya? Itu dari sisi infrastrukturnya. Kalau yang lain kan sebenarnya adalah semangat untuk transformasi itu. Sebagian elit NU harus mendedikasikan hidupnya untuk transformasi besar ini. Jadi tidak seluruhnya harus terlibat. Cukup ada segelintir minoritas yang berpikir transformatif, maka transformasi itu menjadi mungkin bagi NU. Kan tidak harus semuanya menjadi ahli IT. Tidak semuanya harus menjadi ahli ekonomi. Tidak semuanya harus jadi politisi. Itulah gunanya namanya kompleksitas. Bahwa kader NU itu harus ada di berbagai sektor kehidupan. Sehingga masyarakat yang paripurna, masyarakat yang utuh itu bisa terwujud. Yang berbasis pada nilai-nilai, berbasis pada ajaran-ajaran agama, berbasis pada keluhuran ajaran nenek moyang. Karena sebenarnya kita ini hidup dalam sebuah namanya model yang mewarisi, yaitu satu, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mewarisi ajaran al-Islam dari Nabi Adam sampai
Nabi Khotimuz Zaman, Khotimul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad SAW. Kita juga hidup dalam masyarakat Nusantara yang menghargai namanya budaya, menghargai namanya tata krama, menghargai adab, kira-kira dalam bahasa agama. Tapi kita juga hidup dalam dunia di mana masyarakat itu multi, masyarakat itu beragam, masyarakat itu terdiri dari lapis-lapis tatanan masyarakat, terdiri dari namanya sekat-sekat masyarakat yang ada. Jadi antara masyarakat dalam pengertian lapis-lapis vertikal, juga lapis-lapis horizontal. Itu kita di tengah-tengah kondisi seperti itu. Maka mau tidak mau kader-kader NU dituntut untuk menjadi katalisator, menjadi pemersatu lah. Dan itulah kenapa kita bikin Forum Satu Bangsa kan dulu. Iya. Karena ingin menjadi pemersatu berbagai perbedaan, keberagaman yang ada. Karena kita meyakini bahwa memang untuk membangun masyarakat Indonesia yang maju dituntut perbedaan-perbedaan itu saling dipahami dan kemudian menggunakannya sebagai pilar kemajuan. Mengelola perbedaan yang memang itu syarat bagi kemajuan. Tanpa ada perbedaan, tanpa ada keragaman fungsi dan keragaman potensi, tidak akan tercipta kemajuan. Itu prinsip kita kan. Gitu. Jadi masih banyak daerah-daerah, mohon maaf ya, banyak ulama-ulama gitu ya, yang agak takut dengan kemajuan teknologi ini, digital ini. Ya begini, semua itu ada madorot wal manafi. Madorot itu artinya risiko lah. Manafi itu ada potensi keuntungannya. Nah itu biasa. Dalam sebuah inovasi selalu ada potensi kebaikan dan keburukan. Nah sekarang begini, ini semua tergantung sudut pandang dan cara kita untuk mengelola sebenarnya. Kalau digital world ini digunakan untuk melakukan suatu perusakan terhadap nilai-nilai sosial, maka itu menjadi madorot kan. Tapi kalau digunakan untuk menyebar kebaikan, untuk misi kebaikan, rahmatan lil alamin, ya menjadi wajib, bukan hanya boleh tapi wajib. Karena dunia yang bergerak dengan cepat itu juga harus diimbangi oleh perubahan cara berpikir di titik-titik keagamaan tadi. Tidak bisa kita bilang ini halal, ini haram secara tegas dalam konteks inovasi tadi. Misalnya ada ulama yang mengatakan bahwa Bitcoin itu haram misalnya. Iya. Ada kan? Ada. Tapi saat yang lain kita juga lihat teman-teman di Jogja misalnya, para ulama pesantren Gus-Gus di Jogja mengatakan bahwa justru digital world ini harus diikuti. Karena itu menjadi syarat kita untuk melindungi nilai dan jamaah kita dari perubahan yang demikian cepat. Kalau kita tidak ikuti, maka kita akan jadi korban dari perubahan zaman yang demikian cepatnya. Gitu. Kalau terkait dengan keharaman itu, apakah masih perlu bisa kompromi lagi? Gitu? Keharaman itu karena seringkali yang dilihat adalah sisi misalnya begini, banyak orang tergoda untuk main dalam skema Ponzi ya. Bitcoin menjadi permainan Ponzi, scam. Jadi akhirnya orang dirugikan di situ. Artinya apa? Ini menjadi permainan piramid. Segelintir orang mendapatkan keuntungan atas biaya sekian banyak orang. Maka ini rugi semua. Ini menerima kerugian dari sini. Ini jelas penipuan. Nah, artinya apa? Memang di sinilah perlunya namanya kesadaran masyarakat, kesadaran umat di dalam melihat inovasi-inovasi tadi. Nah, ini juga pentingnya para ahli IT, para ahli pakar digital di kalangan warga NU, warga Muhammadiyah dan warga Muslim lainnya, dan tentunya juga umat-umat yang lain itu harus mengantisipasi situasi seperti ini, karena kadang-kadang umat itu menjadi korban dari elit yang gagal paham atau elit yang sengaja memanfaatkan ketidaktahuan umat. Nah, inilah perlunya pandangan kritis. Kenapa pandangan kritis? Karena sesungguhnya kita ini semua hari ini harus terbuka. Kita harus bisa menerima fakta-fakta bahwa memang kalau kita tidak adaptable dengan perubahan, ya kita akan hilang gitu. Iya. Gitu Bang. Untuk bertahan itu, survive itu harus beradaptasi. Beradaptasi. Jangan sampai kita ini orang sudah pada maju dalam hal digital, kita masih ini halal atau haram gitu. Nah,
Satu hal lagi, itulah kenapa perlunya kita mendorong atau ada dari kader-kader kita yang maju di situ, menjadi developer, menjadi apa namanya pencipta, kreator, inovator di situ. Jadi bukan sebagai follower. Kalau follower kita ini kan karena follower pasti akan diarahkan oleh leadernya. Nah, paradigma ini dari follower ke leader inilah yang mesti ditanamkan di para pemain IT kita, di para pakar digital kita, di para aktor-aktor yang melindungi umat dari kemungkinan ditipu atau kemungkinan digunakan sebagai objek oleh para pemain-pemain yang lain gitu. Follower ke leader. Nah, itu konsepnya. Nah, ketika kita bicara transformasi itu sebenarnya kita sedang mendidik masyarakat atau mengajak masyarakat untuk adaptable, untuk menjadi adaptif. Itu di level massa, sementara di sisi elitnya justru meng-create supaya terjadi namanya sinergi dan integrasi antara basis besar ini dengan kepemimpinannya. Artinya mampu membuat terobosan. Kalau dia berhasil, yang lain ikut dengan sendirinya. Ikut sendirinya. Jadi antara leader NU dengan umatnya, jamaahnya itu jadi satu. Jadi integrasi visi dan gerakan warga NU di berbagai bidang. Itulah sejatinya transformasi digital kita. Karena itu metodologi atau tool yang mungkin lebih mempercepat proses itu. Itu sebenarnya perbedaan-perbedaan ini sudah biasa. Sudah biasa. Ya. Sudah biasa. Tinggal dikonsensuskan lagi ya. Iya, betul. Kan memang ini besok muktamar kan konsepnya adalah konsensus. Menyambut abad kedua NU sebagai basis pemahaman kita terhadap perubahan ke depan. Kita menciptakan atau menginovasikan hal-hal baru yang aslah, yang dalam konsep al-mukhafadhah bil qadimi sholih wal akhdhu bil jadid aslah itu menjadi sesuatu yang nyata, bukan hanya konsep di usul fikih kita, tapi konsep yang nyata yang dilakukan oleh para aktivis, para muharrik, para munadzim di NU gitu loh. Ya, terima kasih Mas Heri. Oke, terima kasih Bang Andri. Atas waktunya singkat, padat tapi sangat luar biasa. Ya, salaman dulu. Terima kasih Mas Heri, terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa saksikan terus podcast Ceruk Berpikir antara Dialektik TV bekerjasama dengan Forum Satu Bangsa. Sekian dari kami, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.